الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi dirinya sendiri, maka segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, surah Ali Imran ayat 135. Ada dua perbuatan jahat di situ, Cis. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu. Ada perbuatan keji, ada juga perbuatan zalim. Aw zalamu anfusahum. Tapi zalim di sini menzalimi diri sendiri. Jadi ada dua perbuatan buruk. Idza fa'alu fahisyatan. Ternyata perbuatan keji ini perbedaannya dengan perbuatan zalim. Kalau perbuatan keji merugikan orang lain. Pernah nggak dirugiin sama orang lain? Pernah. Pernah ya? Pernah dong, dan setiap manusia pasti pernah. Oh gitu. Manusiawi. Manusiawi. Iya, Pak Ustadz? Curhat. Tidak, enggak dong. Kan kita kan sharing ya Ustadz. Sharing, nggak Kita apa-apa. berbagi pengalaman. Ustadz juga pasti pernah. Pernah. Banget. Mas Fadli? Tapi ada orang baru-baru ya. atau mungkin berbuat sesuatu dampaknya efeknya ke orang lain. Pernah, pasti pernah. Ya, Atau mungkin gara-garanya awalnya mungkin salah pengertian juga pernah sih, ada juga kayak gitu. Mungkin. Itu lain. Dan Hati-hati. kebanyakan. Tapi gini, yang namanya PHP zaman sekarang kan ada seperti itu. Oh enggak Pak Ustadz. Hati-hati loh, Ntar loh, orang itu ada yang menganggap salah PHP itu pengertian. sesuatu yang aman. Tapi sebenarnya Enggak, menyakitkan. enggak Salah Ustadz, pengertian, tidak. Ustadz. Itu bisa terjadi karena salah paham saja. Wait. Salah paham. Tunggu ya. Tadi aku Dan baca. memang banyak Kalau terjadi di Krisata kalangan. gimana? Chris, Kenapa? jangan diem aja Ya, jadi dia- wasit. Nah, kalau Krisata Apa? menyikapi ada orang yang Ah. PHP-in orang gimana tuh? Atau memanfaatkan orang? Aku ngeliatnya biasa aja, mungkin memang rata-rata orang yang suka PHP itu biasanya masih muda-muda. Ya Oh kan? gitu. Jadi itu sebagai bentuk permainan dia aja. Jadi Permainan enak aja, Bukan. nyakitin hati tahu. Bukan, kalau saya sih ngeliatnya gak begitu, mungkin cuma salah persepsi aja. Yang satu tuh gimana, mungkin kalau anak muda itu kan kalau misalnya kesel-keselnya itu diungkapkan dengan kata-kata yang Tanya dulu lain. Krisata. Krisata pernah PHP-in orang nggak? enggak dong. Oh, kenapa kalau PHP-in? Yuk Ustadz kita lanjut aja. Ini masalahnya Terus aku gimana? bahas tuh dua perbuatan tuh, ada perbuatan Iya. keji, ada perbuatan yang mungkar. Iya. Kalau perbuatan keji itu merugikan orang lain, kenapa lari-lari ke PHP kan gitu? Jauh. Merugikan orang lain. Kan ada banyak contoh yang lain ya Ustadz. Ada yang lain kok, banyak yang Nah. lain. Contohnya gara-gara uang main Nah. sikat sana sini Betul. misalnya. Gara-gara uang bikin dosa, iya banyak orang yang bertengkar atau hilang silaturahimnya gara-gara harta, gara-gara uang. Itulah yang disebut dengan walladzina idza fa'alu fahisyah. Akan tetapi, tahu nggak di ayat selanjutnya justru balasan bagi orang-orang ini justru mereka diberikan surga. Wah, kenapa Iya. begitu Ustadz? Justru mereka diberikan surga, orang-orang yang melakukan perbuatan keji tadi
Orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar tadi justru diberikan surga. Kenapa? Karena idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka tiba-tiba ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Wa may Ya. yaghfiru dzunuba illallah. Dan mereka mengakui kalau bukan Allah yang ngampunin saya, siapa lagi gitu loh. Betul. Mereka itulah ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anhar. Ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan karena Allah itu Maha Pengampun. Kamu Maha Pengampun, bukan Maha Pengampun sih. Suka mengampuni nggak? Suka dong, kan Kalau kita memang memaafkan kita gitu. sebagai umat manusia iya. harus saling memaafkan. so Dan memang sweet. sebentar, Masya kan Allah. kemarin Saya bisa maju dulu Enggak, supaya peristiwa ini aman. Enggak, apaan sih ini? Enggak, kemarin kan Ustaz Zauki juga udah Ah, jelasin uang itu bisa jadi dua sisi mata uang yang berbeda gitu ya. betul. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kita Betul. ngebicara soal uang, bukan? Tapi masalah uang ini bahaya loh, sebentar deh Pak Jadi Ustadz. kan antara Ricci sama Sam bagikan sisi mata uang. Kita itu berbicara enggak. soal uang. Ah, Masya Allah. Dia coba Chris, jangan diem aja sini. Iya. Coba sini Chris. Oh jadi gue boleh berdiri sini ya? Boleh. Kata Chris. Chris gini, ini ngomongin apa? Saya mau tanya sama Chris jujur nih. Kalau Chris punya uang banyak, Chris mau ngapain? Gue mau beli apa ya? Ya pastinya berguna buat gue dan... Apa contoh? Apa tuh? Apa dong harus disebutin, dijabarin dong. Ya kalau uangnya gede gue mau beli mobil. Beli Kalau mobil. uangnya kecil ya gue paling sekedar investasi perhiasan Oh aja. gitu. Nah sekarang kalau misalnya punya banyak uang, lebih gampang mana? Beli gadget keren atau sedekah? Jujur ya. Waduh. Jujur sejujur-jujurnya. Jujur sejujur-jujurnya. Jangan apa namanya? Jangan rekayasa. Rekayasa. Jangan Sebenarnya pengen image- sedekah image-nya duluan. dijaga. Tapi aku takutnya salah sasaran ini sebenarnya bener gak sih orang Alasan. sedekahin gitu. Makanya aku beli gadget aja udah. Oh palingan. gitu. Jadi lebih gampang beli gadget daripada sedekah. Ini manusiawi banget sih Pak Ustadz ya. Betul. Mungkin dia bilang berkata nih, kalau uang beli gadget, sedekah senyum aja. Oh gak gitu, enak aja kalau ada uangnya kenapa harus senyum. Jadi kalau misalnya Chris bilang lebih gampang sebenarnya beli gadget daripada sedekah ya. Karena sedekah aja sendiri dia ini banyak keraguan-raguan. Takutnya salah sasaran, takut segala macam. Nah ini gimana penjelasannya Pak Ustadz? Coba sedikit. Kalau membicarakan tentang yang seperti ini, kita akan membahas bagaimana kita memanfaatkan atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena tidak semua orang diberikan titipan harta. Banyak orang yang mau mendapatkan harta tapi ternyata tidak. Begitu pula yang namanya uang. Bagaimana kita cara memanfaatkan aja. Betul. Caranya. Nah sekarang nih kita minta penjelasan dari Ustadz Maulana nih. Dalam Islam apa sih batasan dan ukuran bahwa uang itu selalu mengatur atau sudah mengatur kehidupan kita? Mohon izin nih. Dan nanti buat jamaah yang di rumah juga akan ada kuis jutaan rupiah. Sabar aja ya. Pokoknya nanti kita akan sounding-sounding lagi. Silakan Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Membicarakan tentang uang. Plus. Jamaah. Dalam Islam, apa sih batasan atau ukuran bahwa uang itu sudah mengatur kehidupan kita? Ini pertanyaannya sangat mendalam. Kalau kita pertanyaan ini dikembalikan pada diri ke dalam artian aplikasi dari kehidupan kita, penghambaan kita kepada Allah, nauzubillah summa nauzubillah, berarti kita sudah merendahkan diri kita. Makanya Abdullah itu kata nama yang paling terbaik. Abdullah. Ulangi siapa? Artinya hamba Allah, bukan hamba fulus. Abdul Rahman, hamba yang maha pengasih. Abdul Rahim, hamba yang maha penyayang. Jadi kalau ada namanya Rahman, jangan Rahman. Itu nama Allah. Harusnya Abdul Rahman. Sama Allah. Karena Abdullah, hambanya Allah, maka disebut Abdullah. Makanya mohon maaf kepada siapapun, lebih baik kita menjadi hamba Allah daripada hamba harta. Siapa yang menjadi hamba harta? Siapa yang menjadi hamba jabatan? Siapa yang menjadi hamba manusia? Hina itu kalau hamba manusia. Hina karena jadi budak kan. Apalagi kalau berbicara tentang hambanya diatur oleh uang. Berarti dia sudah memposisikan dirinya sebagai hambanya uang. Mohon maaf kalau uang mau dicari tidak ada habis-habisnya itu waktu. Habis semua waktu kita untuk mencari uang. Nauzubillah. Jadi tidak ada waktu untuk apa? Untuk mohon maaf. Ada orang mencari uang, ulangi. Ada orang yang mencari uang, ulangi lagi. Ada orang yang mencari uang, ulangi lagi. Ada orang yang mencari uang, ulangi lagi. Kenapa? Ulangi lagi.
Ada orang yang mencari uang, ada orang yang mencari Ngapain juga ikut-ikutan Bu? Ada orang yang mencari uang. Kenapa? Ternyata uang itu hanya untuk menabung, untuk bayar penyakitnya nanti, obat pengobatannya. Carilah uang sehingga kita dalam artian tidak menjadikan diri kita hina. Sampai mengemis, sampai mencuri, sampai nauzubillah ya. Paling anunya ya berutang. Bagaimana uang itu menjadi kita jadi mulia. Menjadi uang itu menjadi mengangkat derajat kita. Uang itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya ada dua investasi. Ada investasi dunia, ada investasi akhirat. Investasi dunia adalah membuat kita tidak mengemis. Makanya orang yang tidak memenuhi kebutuhannya disebut miskin. Orang yang berlarut-larut dibawa dari kemiskinan namanya fakir. Orang fakir itu mendekatkan dengan kekufuran. Artinya Islam itu tidak boleh miskin. Islam itu tidak boleh tidak punya uang. Tidak boleh, kita harus punya tabungan. Terlalu sombong kita, terlalu angkuh kita, terlalu menyepelekan kehidupan. Kalau kita tidak punya tabungan, harus ada tabungan. Mohon maaf, makanya Islam itu uangnya dinar dan dirham. Harusnya dinar, dirham, dinar, dirham, dinar, dirham. Kenapa dinar, dirham? Seandainya kita menggunakan uang itu dinar dan dirham, aman dunia. Coba, cuma sudah hilang ya. Nggak ada lagi yang menggunakan dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Makanya kalau kita gunakan itu, uang zaman Nabi dinar itu sampai sekarang ukurannya sama, satu ekor kambing. Kalau dirham, satu ekor ayam. Dari dulu sampai sekarang gitu, jadi aman. Tapi kalau uang kita simpan, mohon maaf ya, uang 1 juta kita simpan, 10 tahun kemudian uangnya itu nilainya nurun. Tapi kalau emas kita simpan, kapanpun tetap ukurannya seperti itu. Makanya uang kita kan tidak coba disobek. Uang 100 ribu disobek. Kasih anak satu yang satu-satu. Laku enggak? Tapi kalau dinar, emas potong 2. Laku enggak? Laku. Itu arusnya. Cuma karena kita berada uang sebagai alat tukar menukar. Makanya terima kasih kepada orang-orang tua yang pintar menabung. Menabungnya pakai apa? Investasi dunianya. Tapi jangan lupa ada investasi akhirat. Yang mana investasi akhirat? Sedekah, wakaf. Iya, sedekah, wakaf, termasuk kurban, termasuk haji. Itu investasi akhirat. Kelihatannya akhir bulan ini kan Fadli mau berangkat umroh. Insya Allah, Itu amin investasi Ustaz. akhirat. Amin, ya Allah, amin. Kelihatannya memang bayar, tapi ingat di hari kemudian luar biasa loh banyaknya pahalanya itu. Amin, amin, ya Udah Allah. gitu amin. dari umroh satu ke umroh lainnya pembersih dosa. Pembersih Masya dosa Allah. itu ya Allah, orang amin. tidak Masya sadar Allah. ngabisin duit, tapi sebenarnya tidak, Iya. itu investasi akhirat. Betul. Kurban, potong sapi, mahal banget. Nah, kenapa tidak beli ini aja mobil, beli motor aja? Kurbannya harga motor loh. Ih, nauzubillah. Enggak, itu investasi. Betul, ini akhirat. kelemahannya kita sebagai hambanya Allah itu suka hitung-hitungan sama Allah. Padahal Allah ngasih kita rezeki itu gak pernah hitung-hitungan loh Bu. Jadi batasannya Benar ya Bu itu ya? bagaimana kita menjadikan uang itu sebagai mengangkat derajat kita. Masya Allah, nih buat jamaah yang di rumahnya jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Dan buat jamaah yang di rumah, sebentar lagi kita akan bagi-bagi rezeki nih, akan ada jutaan rupiah, telepon aja sekarang ke sini, ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.